Gria Anda adalah usaha yang bergerak dalam bidang renovasi dan bangun rumah mulai nol, serta didukung dengan tim profesional dan kemampuan SDM yang berpengalaman sesuai di bidangnya. Anda tidak perlu repot untuk keluar rumah, cukup kami saja yang datang ke rumah Anda. Semua kebutuhan pekerjaan renovasi yang Anda butuhkan dapat kita kerjakan sesuai dengan budget atau RAB. Silakan konsultasikan kepada kami melalui WhatsApp atau telepon di nomor 081 332 301 485. Anda juga dapat berkunjung ke website kami di www.griaanda.com untuk melihat company profile, dan juga Instagram kami di @griaanda untuk melihat hasil portofolio pekerjaan yang sudah pernah kami kerjakan. Ya, seperti biasa di siang hari ini saya akan melakukan vlog seperti biasa pada umumnya, karena kalian sendiri tahu kalau saya di proyek ini saya bingung mau ngapain, jadi mending saya bikin konten ya, hitung-hitung bisa menghibur kalian dan sekaligus bisa mengedukasi masyarakat untuk dapat menggunakan kontraktor yang bertanggung jawab dan baik serta dengan hasil yang maksimal. Ya, beginilah situasi dan kondisi di lapangan saat ini. Saya sekarang berada di depan Project Dokare yang sudah beberapa episode lalu sudah saya upload di channel YouTube saya. Ya, sebenarnya saya bingung sih, kalau di lokasi gini saya banyak nganggurnya, jadi kerjaan saya cuman ya nggak ada kerjaannya sih, cuman ngeliatin orang kerja gitu aja. Makanya saya bikin konten gini untuk mengisi kegabutan yang terjadi saat ini. Sekarang hampir di minggu ke berapa ya, saya lupa, ke-7 atau ke-9, saya juga sampai lupa. Yang pasti saya akan terus melakukan laporan terkini mengenai perkembangan proyek yang sedang saya kerjakan ini di Sidoarjo, di Perumahan Dokare. Bisa kita lihat di depan sini sudah terpasang tembok setinggi kurang lebih 3,5 meter dan sudah ada kusen kayunya sebagai akses pemilik rumah untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Di atasnya terdapat ventilasi sebagai angin-anginan supaya udara dari luar masih bisa masuk ke dalam. Di area luar sini pintunya nanti akan kebuka keluar guys, karena jika kita set pintu buka ke dalam nanti akan menyulitkan si pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah. Misalkan kita buka ke dalam sebelah kanan gini, otomatis jika pintu terbuka si pemilik rumah akan kesulitan untuk masuk ke dalam area utama. Begitupun juga ketika pintu dibuka ke kiri seperti ini. Nah, jika pintu kebuka ke kiri, maka jika pintu terbuka akan menyulitkan pemilik rumah untuk dapat masuk ke kamar mandi. Maka oleh karena itu saya memutuskan untuk pemasangan pintu di area depan ini, pintunya kebuka keluar. Membuka keluar, kita nariknya ke kiri seperti ini. Oke, kita masuk ke area block space kamar mandi. Di sini sudah terpasang pemasangan granit full satu ruangan setinggi kurang lebih 2,4 meter. Ini full granit tile ukuran 60 x 60. Kita belinya di depo bangunan. Karena apa? Saya percaya bahwa di depo bangunan itu menjual produk-produk yang berkualitas dan bukan kaleng-kaleng, karena mereka memiliki standar nasional maupun SNI mengenai produk-produk yang mereka jual. Jika mereka menjual barang yang tidak memenuhi standar nasional, mereka tidak akan menjual di toko mereka.
Ini dinding sudah terpasang semua, lalu di bagian atas sudah kita plester maupun aci. Di arah sini sudah terdapat lubang untuk pemasangan kaca. Lalu di sini nanti ada di bagian bawah sedang kita set paralon untuk pembuangan WC ke sapi tank. Jadi paralonnya kita gunakan ukuran 4D seperti ini sebagai pembuangan kotoran dari WC langsung ke sapi tank. Ini sudah kita lubangi granitnya, tujuannya untuk pemasangan saklar mesin cuci. Di sini kita lubangi keran untuk pemasangan mesin cuci, karena mesin cuci juga butuh suplai air. Di sini ada lubang di bawah untuk mensuplai air ke dalam WC maupun semprotan fleksibel jika si pemilik rumah menggunakan untuk bersih-bersih atau apa gitu. Jadi masih fungsional lah. Kemudian di area sini, di sini ada 2 lubang guys. Ini nanti akan dipasang keran dengan buka tutup kanan kiri. Tujuannya apa dipasang seperti itu? Karena nanti si pemilik rumah akan bisa menggunakan 2 macam air panas maupun dingin. Kemudian ada showernya juga nanti kita pasang. Jadi ada keran maupun shower jadi satu di area shower seperti ini. Nanti kita pasangkan juga tempat shower yang langsung boleh jadi di bangunan. Ketika orangnya mandi, airnya tidak akan mencer-mencer sampai keluar karena terdapat pembatas maupun kaca yang dapat menahan air keluar. Lalu di sebelahnya ini sudah kita buatkan juga lubang untuk pemasangan instalasi wastafel. Nanti wastafel di bagian kerannya juga bisa buka tutup kanan kiri karena sudah terdapat pemasangan water heater. Jadi yang keluar nanti airnya bisa panas maupun dingin. Jadi kita bisa menggunakan air tersebut sesuai dengan request yang kita butuhkan. Lalu pemasangan water heater rencananya nanti di bagian atas wastafel di sebelah sini. Nah ini kan sudah ada pemasangan instalasinya juga, sudah ada drat-dratannya juga. Nanti kemungkinan 2 minggu atau 1 minggu kemudian nanti tukangnya kesini lagi untuk pemasangan instalasi water heater. Ini area luar lubang yang kita buat. Lubang tersebut dapat menangkap banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Oke. Lanjut dari kamar mandi, kita langsung masuk ke ruangan utama. Di ruang utama ini di kaca sudah terpasang granit ukuran 60-60 di bagian meja dapur maupun bagian dinding. Kita belinya granit semua guys, karena kualitas memang nomor 1 saya utamakan. Jadi saya tidak menggunakan keramik sama sekali dalam proyek kali ini. Bisa kita lihat di bagian sini tempat wastafel untuk cuci piring. Bagian tengah dapur sini nanti kita pasang kompor tanam, dan di atas kompor tanamnya nanti terdapat cooker hood yang fungsinya adalah untuk menampung asap yang keluar dari kompor, kemudian disaring, difilter menjadi udara bersih, lalu dikeluarkan. Udara tersebut dapat dihirup kembali bagi pemilik rumah yang tinggal di dalam rumah ini. Di sini kenapa terdapat tembelan semen seperti ini guys? Karena awalnya kan kita planningnya mendesainin
ketinggian 2 meter, namun si pemilik rumah ingin merubah ketinggian menjadi 2,5 meter. Oleh karena itu, bekas bolongan kayu yang sudah kita bongkar ini kita tutup kembali menggunakan semen supaya permukaannya menjadi rata kembali. Jadi awalnya mezanin ketinggiannya segini, cuman segini guys, tapi sudah naik ke atas lagi, kurang lebih sekitar 50 sentian. Jadi space di bawah akan lebih terasa lega, tidak terlalu ngepres dengan kepala si pemilik rumah. Dan sekarang sudah mulai instalasi listrik dilakukan. Karena apa? Prediksi saya pada pertengahan puasa sudah harus selesai progres pekerjaan ini, karena kita juga mengejar target agar sebelum lebaran si pemilik rumah dapat menempati rumah ini. Karena lebaran merupakan waktu yang sakral bagi umat muslim untuk melakukan kumpul-kumpul maupun halal bihalal. Jadi rumah adalah tempat nomor 1 untuk dimana kita dapat bertemu dengan keluarga maupun sanak kerabat yang mungkin dimana kita jarang ketemu. Kita bisa menghabiskan waktu bersama mereka di tempat yang sudah kita set maupun kita atur supaya mereka nyaman dan dapat tinggal selamanya di tempat ini. Saya coba naik di atas meja dapur guys. Nah, beginilah suasana di atas mezanin yang sudah kita pasang. Saya ini nggak bisa naik karena tangannya di sana, jadi saya cukup lihat dari sini saja guys. Seperti itu. Di sini ada box kaca. Fungsinya apa guys? Nanti akan kita gunakan untuk pemasangan kaca di bagian depan ini, di atas kamar mandi tempatnya. Nah, ini nanti kita akan pasang kaca. Kurang lebih ukurannya sekitar 2 meter. Karena kalau tidak ada kaca, ruangan tersebut akan terasa gelap dan minim cahaya ketika siang hari. Jadi untuk meminimalisir supaya cahaya masuk, kita gunakan elemen kaca pada ruangan tersebut. Oke. Jadi kita masih ada waktu banyak. Mungkin kita dapat ngobrol maupun sharing-sharing tentang apapun yang akan saya bagikan kepada kalian. Yang pasti hal tersebut dapat menjadi inspirasi maupun dapat mengedukasi kalian agar kalian dapat memilih kontraktor yang baik maupun bertanggung jawab hingga pekerjaan tersebut selesai. Mungkin yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai yang paling ekstrim dan paling umum kita dapat temui adalah temanya mengenai customer maupun tuan rumah yang biasanya sering maupun menemui pemborong yang nakal maupun meninggalkan garapan sebelum proyek tersebut selesai. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena mungkin yang pertama, dasarnya sendiri pemborong tersebut nakal atau memang dasarnya tidak bertanggung jawab, maka pekerjaan Anda yang dapat dikerjakan hingga selesai sudah ditinggalkan tanpa ada alasan yang jelas. Karena hal tersebut sangat sering terjadi guys, bukan hanya di kalangan masyarakat umum. Saya sendiri mengalami di
lapangan yang terjadi adalah seperti itu. Jadi misal seperti ini, ketika saya survei lokasi, hampir kebanyakan customer yang saya survei tersebut 50% menceritakan bahwa mereka pernah ditipu maupun ditinggal oleh pemborong. Jadi mereka sudah deal dengan pekerjaan yang mereka sepakati, kemudian dikerjakan. Namun tidak sampai selesai, pekerjaan tersebut mangkrak dan ditinggal oleh pemborong tersebut tanpa alasan yang jelas. Ya mungkin mereka yang pertama adalah mencari harga termurah. Tapi saya maklumi, karena hal tersebut merupakan hal yang wajar. Karena setiap orang pasti selalu mencari harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Tapi dari segi logika maupun pemikiran yang dapat kita tangkap adalah jika kita menemui sesuatu yang tidak masuk akal, maka kita harus memikirkan terlebih dahulu. Jadi kita tidak sampai terperosok ke jebakan mereka, karena harga yang sangat murah adalah pancingan yang sangat mudah bagi pemborong yang berniat buruk kepada kalian untuk mendapatkan keuntungan. Jadi misal Anda memiliki budget 10 juta, sedangkan harga yang saya tawarkan adalah 20 juta. Otomatis kalian pasti tidak akan memilih harga yang 20 juta, pasti akan memilih harga yang 10 juta, karena harga tersebut separuh dari harga yang saya tawarkan. Namun dengan harga tersebut, apakah kita pernah berpikir bahwa harga tersebut adalah harga yang masuk akal? Tapi belum tentu. Harga tersebut mungkin prinsip bagi pemborong nakal, yang penting garapan masuk dulu, tapi untuk masalah selesai atau tidak urusan belakangan. Jadi mereka tidak ambil panjang, yang penting garapan deal dulu. Garapan deal, setelah itu mereka tinggal, tidak jadi masalah. Karena kejadian tersebut bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Yang pasti saya mengalami sendiri kepada customer saya yang sudah saya pernah survei kemudian tidak deal, dan mereka menggunakan jasa dari orang lain. Paling banyak mereka itu mendapatkan rekomendasi dari teman maupun saudara-saudara yang mereka kenal. Mereka berpikir pasti tukang maupun pemborong yang direkomendasikan pasti amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Karena apa? Mereka yakin bahwa saudara maupun teman tidak mungkin menjerumuskan kita. Tapi realita tersebut justru berbanding terbalik terhadap kejadian yang terjadi kepada mereka. Misal mereka menggunakan tukang rekomendasi atau kenalan dari saudara, namun pas pengerjaan hasilnya tidak sesuai maupun tidak memuaskan. Otomatis jika kita mau komplain ke saudara, yang pasti kita sungkan. Yang kedua, jika kita komplain, maka kemungkinan yang terjadi adalah hubungan kita dengan saudara menjadi tidak akur maupun tidak baik kembali. Nah, solusinya apa supaya kalian tidak menjadi korban PHP maupun ditinggalkan oleh kontraktor maupun pemborong dari tempat lain? Saya akan memberikan kalian solusi maupun tips bagi kalian yang merasa masih awam maupun belum memahami secara maksimal mengenai dunia perborongan maupun pertukangan seperti ini. Saya tidak harus menganjurkan kalian untuk menggunakan jasa Gria Anda, tidak harus menggunakan jasa saya hanya memberikan saran kepada kalian berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami sendiri. Saran saya bisa kalian ambil, silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jadi apapun yang Anda putuskan itu kembali lagi kepada Anda. Saya di sini hanya sebagai mediator maupun pemberi saran kepada kalian, karena hal tersebut mungkin dapat berguna bagi kalian jika suatu saat kalian tidak menemukan orang yang tepat. Jadi saran saya yang pertama adalah, kalian harus menggunakan logika kalian.
Seperti yang sudah saya terangkan tadi, jika harga yang mereka tawarkan tidak masuk akal maupun tidak umum di pasaran, maka kalian harus berpikir 2 kali lipat. Harus berpikir 2 kali. Jadi misal seperti ini. Anda memiliki suatu pekerjaan, misalkan Anda akan renovasi rumah Anda memiliki proyek, kemudian Anda menghubungi beberapa vendor. Misal, yang mensurvei rumah Anda adalah 3 vendor kontraktor. Dari kontraktor tersebut, mereka pasti sudah melakukan penawaran harga kepada kalian sesuai dengan spek pekerjaan maupun bahan yang sudah kalian tentukan. Jadi setelah mereka memberikan RAB, kontraktor A misal, mereka memberikan penawaran seharga 50 juta. Kontraktor B memberikan penawaran 100 juta. Kontraktor C dengan penawaran 110 juta. Dari 3 harga tersebut, kontraktor B dan C memiliki kemiripan harga yang tidak terlalu jauh, yaitu 100 juta dan 110 juta. Dengan selisih perbandingan harga hanya 10 juta saja. Namun di kontraktor pertama maupun kontraktor A memberikan penawaran harga 50 juta. Otomatis kontraktor A ini perlu dipertanyakan, apakah dengan harga tersebut dapat menjamin pekerjaan mereka hingga pekerjaan selesai? Nah, itu yang perlu Anda curigai dan waspadai. Jangan asal Anda mencari harga murah kemudian Anda dapat tidurnya. Kalau bisa jangan, karena hal tersebut mungkin Anda pikirannya akan tenang di awal, tapi akan sangat merasa dirugikan ketika pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan di lapangan. Yang pertama dari segi logika. Logika itu sangat penting guys, karena kita berpikir harus menggunakan akal sehat dan logika sewajarnya. Yang kedua, buatlah surat perjanjian maupun perjanjian tertulis. Tidak harus diketik, tidak harus diprint. Meskipun Anda dapat melakukannya tulis tangan, tidak masalah. Yang penting kekuatan hukumnya adalah di materai dan tanda tangan. Jadi ketika kalian membuat perjanjian maupun kesepakatan kepada orang lain, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal, saya sarankan Anda menggunakan perjanjian yang tertulis. Karena apa? Setiap orang memiliki persepsi maupun interpretasi yang berbeda-beda. Karena jika kita hanya mengandalkan sebuah omongan tersebut tidak dapat kita jadikan acuan dalam pekerjaan renovasi. Karena tidak ada dasar kekuatan hukum yang kuat yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena jika tidak ada perjanjian, hal tersebut dapat menimbulkan potensi permasalahan yang cukup fatal. Karena apa? Karena kita hanya berbicara, tidak ada ikatan apapun, tidak ada kekuatan hukum. Jadi ketika ada suatu spek pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, maka akan terjadi keributan dan hal tersebut dapat mengakibatkan pekerjaan Anda terganggu. Yang pertama, yang kedua, jika pemboron tersebut tetap bersikukuh tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, maka kemungkinan yang terjadi adalah mereka akan meninggalkan pekerjaan yang ada di rumah Anda. Nah, itu merupakan hal yang sangat perlu Anda perhatikan. Karena apa? Kita tidak dapat menjamin bahwa setiap orang akan melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang diucapkan di awal. Tidak peduli dia orang yang Anda kenal, saudara maupun kerabat. Apalagi Anda menggunakan orang lain, di mana Anda belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah ngobrol sama sekali, dan Anda tidak tahu track recordnya orang itu seperti apa. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, perjanjian kontrak kerja adalah hal yang sangat penting ketika Anda melakukan suatu renovasi. Karena di situ sudah tertulis secara detail
mengenai RAB, mengenai spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian klausul-klausul di perjanjian tersebut sudah tertulis secara detail. Misalkan seperti tanggal berapa pekerjaan tersebut akan dilakukan, lalu garansinya berapa lama, serta deadline pekerjaan tersebut akan selesai pada bulan apa maupun tanggal berapa. Jadi aspek-aspek tersebut merupakan hal yang sangat penting dan sangat vital dalam pelaksanaan suatu pekerjaan renovasi. Lalu saran saya yang ketiga adalah bayarlah upah atau ongkos kepada tukang maupun pemborong sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Jadi tukang itu ada dua macam jenis pembayaran. Yang pertama sistem harian maupun borongan. Jika Anda menggunakan sistem harian, maka otomatis mereka bon-bonannya seminggu sekali. Biasanya dilakukan pada hari Sabtu. Kemudian jika Anda memiliki perjanjian borongan terhadap tukang maupun pemborong, otomatis kalian harus memiliki kesepakatan pembayaran tersebut dilakukan menjadi beberapa termin. Misal Anda budget 100 juta, Anda melakukan pembayarannya jangan langsung Anda berikan semuanya 100 juta cash, itu jangan. Karena apa? Resiko terhadap Anda sangat besar. Iya, kalau misalkan Anda memberikan uang tersebut lalu dikerjakan sampai selesai. Kalau enggak, otomatis kan uang Anda dibawa lari oleh pemborong tersebut atau tukang yang Anda pekerjakan. Tapi jika Anda pembayaran dilakukan secara bertahap maupun termin, Anda tidak akan berpikiran macam-macam atau Anda akan aman dalam segi keuangan. Jadi apa yang Anda bayarkan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh tukang maupun pemborong tersebut. Jadi hal tersebut dapat meminimalisir potensi terjadinya kecurangan maupun tindakan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Si tuan rumah enak dan si pemborong juga mendapatkan upah maupun bayaran sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan terhadap proyek tersebut. Kemudian yang keempat adalah Anda jangan terlalu tertarik atau tergiur dengan omongan maupun gaya bicara yang terlalu muluk-muluk dan tidak masuk akal. Realita di lapangan banyak terjadi bahwa tukang maupun pemborong bilang kepada customernya bahwa mereka ini bisa mengerjakan dengan hasil yang bagus, tapi realitanya apa yang diucapkan di awal tidak sesuai dengan pekerjaannya sudah selesai. Jadi mungkin si pemilik rumah tidak sesuai dengan hasilnya, jadi dapat merugikan konsumen. Nah, hal tersebut bisa terjadi pada siapa saja yang terlalu menggambarkan hal tersebut. Karena apa? Tujuan pemborong yang nakal adalah yang pasti mereka dapat menarik terlebih dahulu. Untuk masalah pekerjaan mereka pasti pikir belakangan. Jadi yang penting uang masuk. Untuk masalah garapan, saya tidak bisa menjamin apakah hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Kemudian yang pertama dari hasil pekerjaan banyak yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah dari segi lama pekerjaan. Jika Anda menggunakan jasa tukang dengan sistem harian, maka Anda harus terlebih dahulu menanyakan kira-kira ini estimasi pengerjaannya bakalan selesai berapa lama. Misal mereka bilangnya 1 bulan, tapi biasanya kebanyakan setelah mereka bilang 1 bulan pasti ada melesetnya guys. Jadi bisa 1 bulan 1 minggu, bisa 1 bulan lebih 2 minggu. Jadi Anda memang harus memiliki spare budget di luar dugaan yang akan terjadi kapan saja. Misal budget Anda 100 juta, Anda harus memiliki dana cadangan kurang lebih sekitar 30% hingga 40% dari dana yang sudah ada tersebut. Tujuannya supaya barangkali Anda menggunakan jasa tukang harian dan ketika pekerjaan tersebut
melebihi deadline pengerjaan yang harusnya selesai 1 bulan lalu selesainya bisa sampai 2 bulan, Anda masih bisa melanjutkan pekerjaan tersebut hingga pekerjaan selesai meskipun pekerjaan molor. Efeknya apa jika pekerjaan molor? Yang pertama, Anda harus tetap membayar tukang. Yang kedua, Anda juga harus masih membeli bahan di galangan jika terdapat bahan yang masih kurang di lapangan. Nah, otomatis Anda harus mempertimbangkan segala aspek tersebut. Supaya apa? Jika Anda memiliki spare budget, pekerjaan Anda dapat selesai. Jika Anda tidak memiliki budget lebih dan pekerjaan molor, otomatis Anda harus libur dulu, tukang libur dulu, pekerjaan off, diberhentikan. Anda harus nabung lagi, entah berapa juta, baru Anda bisa melanjutkan pekerjaan tersebut hingga 100% selesai. Nah, dampaknya itu sangat banyak sekali jika Anda menggunakan tukang harian. Jadi Anda harus berbudget. Karena jika Anda menggunakan jasa borongan, kesepakatan di awal misalkan budget 100 juta, biaya yang Anda keluarkan hanya 100 juta saja, tidak lebih dari spek pekerjaan maupun perjanjian yang sudah disepakati. Asalkan Anda tidak melakukan penambahan pekerjaan, harga tersebut tidak akan berubah karena sudah disepakati di dalam perjanjian yang sudah mengikat secara hukum. Seperti itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kepada pemborong-pemborong di luar sana. Jadi misal sudah terdapat spek pekerjaan yang sudah disepakati, lalu kemudian uang mereka habis di tengah jalan, otomatis pemborong tersebut akan memilih jalan yang paling gampang, yaitu kabur atau lari dari tanggung jawab. Nah, jika Anda menggunakan pemborong, otomatis ya kembali lagi di saran saya yang awal, Anda harus melakukan perjanjian tertulis terlebih dahulu, hitam di atas putih, di atas materai. Kalau bisa Anda juga tahu pemborong tersebut rekomendasi dari siapa, rumahnya di mana, kemudian pernah mengerjakan di mana. Jadi seumpama mereka kabur atau lari dari tanggung jawab, Anda bisa melacak keberadaan mereka melalui informasi customer yang sudah mereka kerjakan maupun alamat rumah mereka tinggal. Baik, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan tadi, saran yang sudah saya berikan dapat bermanfaat maupun berguna bagi kalian. Mungkin saat ini masih belum berguna, tapi suatu saat jika Anda melakukan renovasi rumah atau membangun rumah, saran saya tersebut dapat Anda implementasikan atau Anda terapkan dalam realita di lapangan. Oke, sampai jumpa untuk konten saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Goodbye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan konten video terbaru dari kami. Pilih tombol like jika Anda suka dengan video ini. Share dan sebarkan video ini jika isi konten bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Dukung terus channel Kri Anda supaya kami dapat berkembang dan akan terus berkarya membuat konten inspiratif dan informatif. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan unek-unek yang ingin kalian sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan kami.